Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita berhimpun dalam perjamuan Ekaristi. Hari ini Jumat Paskah ketiga. Bersama kita akan merenungkan sabda Tuhan. Tuhan Yesus menyatakan diri sebagai roti hidup yang turun dari surga, yang memberi kehidupan bagi kita semua. Roti hidup itulah yang menyapa Saulus, yang sebelumnya menjadi penganiaya pengikut Kristus, akhirnya diutus menjadi Rasul Agung, Rasul segala bangsa, yang sebelumnya sebagai penganiaya berkobar-kobar, mengejar, hendak membunuh, bahkan dengan kuasa surat imam besar untuk mengejar, menganiaya para pengikut Kristus, akhirnya diubah oleh Tuhan Yesus sendiri. Ketika disapa oleh Sang Kristus, dipilih menjadi alatnya untuk menjadi pewarta besar. Hari ini sekaligus Jumat pertama di dalam bulan, kita bersembah sujud kehadirat hati Yesus yang Maha Kudus. Kita juga mengawali devosi Bunda Maria, bulan Maria, bulan Mei. Kita diajak bertekun di dalam doa. Marilah Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, di awal Ekaristi ini kita juga menyadari segala kerapuhan diri kita di hadapan Tuhan. Kita memohon belas kasih kerahimannya. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kabar baik dari Allah yang dapat menyelamatkan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menguatkan kami dan melindungi kami terhadap yang jahat. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau membimbing kami supaya kami dapat mengasihi Allah dan menjadi tabah hati seperti Engkau sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa dan kekal, kami telah menerima rahmat kebangkitan Kristus Putra-Mu. Semoga kami mampu bangkit untuk menjalani hidup baru berkat cinta kasih yang dicurahkan Roh Kudus. Dengan pengantaraan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup bersatu bersama Dikau dan Roh Kudus, berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika pecah penganiayaan terhadap jemaat, hati Paulus berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik,
ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kamu perbuat." Maka termangu-mangulah temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang jua pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Teman-temannya harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya Saulus tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Allah kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya. "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyak kejahatan yang ia lakukan terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan nama-Ku kepada bangsa-bangsa lain, kepada raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena nama-Ku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga, seolah-olah ada selaput gugur dari matanya, sehingga Saulus dapat melihat lagi. Saulus bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga, ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, "Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil." Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Refren, "Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil." Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Refren, Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Tuhan sertamu.
dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa di rumah ibadat di Kapernaum, orang-orang Yahudi saling bertengkar dan berkata, bagaimana Yesus dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kalian tidak makan tubuh Putra Manusia dan minum darahnya, kalian tidak memiliki hidup dalam diri kalian. Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia memiliki hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab tubuhku benar-benar makanan, dan darahku benar-benar minuman. Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Sebagaimana Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian pula barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Akulah roti hidup yang turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu yang kini telah mati. Barang siapa makan roti ini akan hidup selama-lamanya. Semua itu dikatakan Yesus di Kapernaum ketika mengajar di rumah ibadat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita telah mendengar bacaan pertama, bacaan Injil, Kisah Para Rasul dan Injil Yohanes. Kisah Para Rasul mengisahkan perjalanan Saulus yang sebelumnya berkobar-kobar mengejar, menganiaya para pengikut Kristus. Ananias dalam kesaksiannya mengatakan, penuh kejahatan menganiaya pengikut Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, itulah Saulus yang berkobar-kobar penuh kejahatan menganiaya para pengikut Kristus. Namun perjalanan Saulus tidak hanya berhenti di situ. Sang Kristus sendiri menyapanya, mengubah hidupnya. Kita mendengar, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapa engkau ya Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Kita mengetahui Saulus akhirnya menjadi Paulus setelah disentuh oleh Tuhan Yesus sendiri, diutus menjadi alatnya. Sebelumnya menganiaya, akhirnya diubah oleh Kristus sendiri menjadi Rasul Agung bagi segala bangsa. Dari sini kita bisa merenungkan bagaimana hati manusia akhirnya diubah oleh Kristus sendiri, berbalik
sebelumnya menganiaya, akhirnya mewartakan, akhirnya membagikan Kristus sendiri kepada semua orang. Dan itulah juga yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus di dalam bacaan Injil bagi kita semua. Tuhan Yesus menyatakan, "Akulah roti hidup yang turun dari surga." Jelas mengarahkan kita semua akan Ekaristi Suci, di mana di situ kita menyambut Kristus sendiri, Sang Roti Hidup. Saudara-saudari yang terkasih, memang dalam situasi keprihatinan global sekarang ini, kita untuk sementara waktu tidak bisa merayakan Ekaristi dalam kebersamaan, dalam keterbatasan seperti ini. Kita merayakan Ekaristi dan dalam kerinduan kita menyambut Kristus sendiri. Namun kita tetap yakin Sang Roti Hidup, Kristus sendiri, senantiasa menganugerahkan berkat-Nya bagi diri kita. Selanjutnya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, merenungkan hidup Paulus yang diubah, membuka diri, diubah oleh Kristus sendiri. Lalu pertanyaannya, apakah kita semua juga siap diubah oleh roti hidup dalam diri kita, terlebih dalam situasi sekarang ini, di mana kita mengalami keprihatinan bersama. Gereja diajak untuk sungguh-sungguh berdasarkan roti hidup yang senantiasa disambut oleh gereja, akhirnya mampu diubah, menyadari semangat Kristus sendiri, menjadikan semangat Kristus menjadi semangat gereja senantiasa. Lalu pertanyaannya, dalam situasi sekarang ini, apa yang perlu diwujudkan gereja kita semua berdasarkan roti hidup yang kita sambut, yang kita terima, yang mengubah hidup kita, sebagaimana Kristus sendiri dibagi-bagi, dipecah-pecah bagi kita semua. Dan itulah yang sungguh relevan di dalam masa sekarang ini. Hidup kita dipanggil untuk juga demikian, rela dibagi-bagi, dipecah-pecah. Bapa Suci menyapa kita dalam surat pengantar untuk memasuki bulan Mei, menegaskan semangat solidaritas bangsa manusia dalam situasi seperti ini, situasi yang kita hadapi sekarang ini. Dan itulah yang relevan bagi kita semua, mewujudkan solidaritas atas dasar Ekaristi sendiri, di mana di situ Kristus rela dibagi-bagi, dipecah-pecah. Kita sebagai gereja Paroki Santo Lukas Pemalang juga sudah dan sedang dan akan melaksanakan semangat solidaritas itu yang bersumber dari Ekaristi Suci sendiri. Kita dipanggil untuk terus berbagi kepada saudara-saudara kita yang sungguh-sungguh mengalami keprihatinan oleh karena situasi wabah sekarang ini. Itulah saudara-saudari yang terkasih, kalau Paulus akhirnya diubah menjadi Rasul Agung, berjumpa dengan Kristus, hidupnya berubah. Sebelumnya penganiaya, akhirnya membagikan Kristus. Kita sebagai gereja senantiasa juga dipanggil untuk memiliki semangat yang sama, membagikan Kristus sendiri di dalam solidaritas kita di tengah situasi sekarang ini. Kita memohon berkat dalam Ekaristi ini, semoga
dengan semangat Ekaristi kita pun mampu menghadirkan Sang Roti hidup bagi semakin banyak orang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Kita lanjutkan liturgi Ekaristi. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti dan anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi makanan dan minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahan kita berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Pengasih, berkenanlah menerima persembahan umat-Mu ini. Semoga dengan bantuan perlindungan-Mu kami tetap memelihara anugerah-Mu di dunia dan memperoleh karunia-Mu di surga, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan pantas ya Bapa kami memuji Dikau senantiasa. Teristimewa pada masa ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah. Sebab Kristus, anak domba Paskah kami, telah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Tiada putusnya Ia mempersembahkan diri bagi kami. Tiada hentinya Ia membela kami di hadapan-Mu. Ia telah dikurbankan dan tidak akan wafat lagi. Ia akan selalu hidup meski pernah dibunuh. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi, umat-Mu bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga, bermadah memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah.
inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Kristoporus, para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dan damai Tuhan kita Yesus Kristus besertamu. Dan sertamu juga. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Datanglah kepadaku kalian semua
yang lelah memikul beban berat, maka Aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabda saja maka saya akan sembuh. Marilah berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas roti anggur Yesus santapan hidup kami. Namun kami senantiasa memohon semoga kami tetap rukun bersatu dengan sesama dan dengan Dikau berkat Kristus Putra-Mu. Dialah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kita bersyukur atas terselenggaranya misa saat ini. Dr. Lani, Ketua Bidang Liturgi, Bapak Untung, Ketua Bidang Persekutuan, lalu
Bapak Bunarso, Ketua Bidang Pewartaan, lalu Mbak Riana, tim kerja Komsos, Mas Pandu, Suster Amanda, Suster Edel, dan semua yang ambil bagian dalam perayaan Ekaristi saat ini. Kita senantiasa berharap semoga wabah segera berakhir dan kita dapat berdinamika dalam hidup menggereja kembali. Kita tetap berpengharapan. Yang kedua, kita sudah memulai bulan Mei, sekarang tanggal 1 Mei, kita diajak di tengah keluarga atau secara pribadi berdoa rosario sebagaimana tadi telah kita jalankan bersama, kita awali bersama. Dan Bapak Suci telah juga membagikan doa yang begitu indah yang bisa kita doakan setelah doa rosario. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kita akhiri perayaan Ekaristi kita dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Kita semua, keluarga kita, segala usaha dan karya kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin.